Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang Channel. Hari ini kita menikmati jalanan siang ya. Jalanan yang entah mau kemana ini. Saya sekarang berada di daerah Tokorejawa, di daerah tempat tinggal saya ya tentunya. Karena di sini juga meskipun saya tinggal di Tokorejawa, belum saya acak-acak semua tempatnya ya. Jadi ada apa saja ya di lingkungan ini. Ayo, hari ini kita menikmati suasana jalanan di daerah Tokorejawa ya, terutama di perumahannya ya, seperti apa. Yos, let's go. Hari ini kita riding santai. Seperti biasa di perumahan Jepang ini jalanannya sepi. Orangnya pada kemana ini? Nih kalau ada tanda merah ini ya, Tomare ini ya, ini wajib berhenti ya, apalagi kalau yang pakai mobil. Berhenti satu kali gitu maksudnya. Daerah saya ini sedikit padat ya, jadi daerah saya itu nggak susah ya kalau tinggal daerah saya tuh di Tokorejawa. Jadi godaannya banyak di sini tuh, tempat main banyak, tempat restoran banyak, tempat belanja banyak gitu. Pokoknya kalau tinggal daerah saya di Tokorejawa itu sulit banget ngehemat duit gitu. Mau kemana-mana ya alhamdulillahnya deket gitu ya. Jadi karena saya saking bosannya di daerah saya ini, jadi saya tuh pengennya tuh cari daerah yang malahan nggak ada apa-apa gitu ya. Karena itu saya beli motor ini. Jadi buat jalan-jalan gitu ya ke daerah yang sulit dijangkau gitu ya. Kalau daerah praktis tempat tinggalnya motor, mobil juga nggak perlu, cukup sepeda aja gitu ya kalau tinggal di Jepang. Karena udah ada gitu apapun kebutuhan untuk hidup kalau tinggalnya daerah praktis. Apalagi di Tokyo. Kalau di daerah Tokyo itu tinggal di sana seperti kendaraan motor, mobil itu nggak perlu banget kayaknya. Karena ada akses kereta yang banyak banget ya, sampai malam juga bisa pulang gitu. Nggak ada motor, nggak ada mobil, tinggal di Tokyo itu nyaman gitu. Malahan orang-orang Jepang yang tinggal di Tokyo itu nggak perlu mobil motor itu, kecuali yang suka bepergian gitu. Kalau untuk tinggal doang kerja gitu biasanya pakai kereta mereka. Karena nyetir di Tokyo itu bikin capek banget ya, macet gitu. Nah daerah perumahan saya itu kayak gini ya jalanannya tuh. Jadi kan yang tadi itu daerahnya agak kota dikit gitu ya, masuk lagi ke perumahan, kota lagi, perumahan lagi, apa desa, sedikit desa bukan perumahan gitu. Jadi agak ya bagus juga gitu ya tempat
tinggalnya gitu. Kalau pengen agak pedesaan dikit ya bisa main dikit yang agak ke pedesaan. Tapi kalau yang mau ke kota ya kota banget gitu. Orangnya numpuk gitu ya, banyak. Nih kalau di Jepang tuh kan di sebelah kanan tuh ada garis kuning ya. Nah sebenarnya ini di depan ada bis nih lagi ngangkut penumpang di sebelah kiri. Ini nggak boleh disalip ya kalau ada garis kuning kayak gini. Kalau garisnya bukan kuning nggak apa-apa disalip juga. Tapi kalau garisnya kuning nggak boleh ya. Itu melanggar nantinya. Nah kalau ngasih tanda hajar kayak gitu di Jepang tuh ya, itu tuh bilangnya arigato gitu, terima kasih gitu. Udah nggak nyalip istilahnya, udah ngasih jalan gitu. Jadi sedikit pengetahuan juga ya, kalau orang Jepang tuh berterima kasihnya kalau dikasih jalan waktu naik mobil atau motor itu dengan ngasih lampu hajar gitu, hajado ya. Dan Ninja juga ini ada ya lampu hajarnya, bagusnya itu. Saya baru ketemu motor ya, baru lihat motor, ada motor yang dikasih lampu hajat gitu ya. Emang saya tuh kurang paham nih motor itu, tapi motor ini udah wah komplit ya, dikasih lampu hajat juga gitu. Jadi udah nggak ada kekurangan ya bagi saya motor ini. Udah semuanya bagus ini. Mungkin nanti ada ya sedikit mulai dari sekarang pengen di custom gitu. Nanti banyak yang komentar kan, tolong ganti knalpot. Siap. Ini lagi nabung dulu bos. Saya mau belinya ya jangan yang murah gitu ya. Kalau di Jepang tuh nggak boleh beli yang murah. Kenapa? Karena kalau pakai yang murah, pertama nggak ada sertifikat dari pemerintah Jepang bahwa knalpotnya bebas boleh dipakai gitu. Itu tuh ada tesnya loh, knalpot racing di Jepang itu. Makanya di negara Jepang boleh pakai knalpot racing asal knalpot yang dikasih surat sertifikat dari pemerintah Jepang. Namanya tuh JMCA. Itu tuh Japan Motor apa ya, pokoknya itu sertifikatnya. Jadi kalau mau bebas dari ditilang di Jepang pakai knalpot racing yang harus ada sertifikat dari pemerintah Jepang gitu. Karena Jepang tuh benar-benar masalah polusi udara itu menomorsatukan gitu ya. Jadi punya mobil atau punya motor yang di atas 250 cc itu setiap 2 tahun sekali ada tes kebersihan dan kelayakan pakai gitu ya. Kalau nggak ngikutin tes itu ditilang, nggak bisa keluar motor atau mobil. Nah karena saya nggak mau dites untuk motor ya, jadi saya beli motor yang 250 cc gitu. Pengen pakai motor ya yang 1000 cc gitu ya, tapi ada tes kelayakannya itu dan biayanya juga nggak sedikit. Nah itu yang masalah besar buat saya gitu ya.
Masalahnya kendalanya di keuangan. Tinggal di Jepang tuh kan ya bukan apa ya, bukan jalan-jalan doang gitu. Saya tuh tinggal di sini tuh ngumpulin uang. Suatu saat kalau udah terkumpul pulangkan ke Indonesia. Nah di Indonesia bisa dipakai untuk usaha. Karena saya kalau pulang ke Indonesia sepertinya saya nggak akan cari kerja gitu ya, pengennya usaha gitu. Makanya kalau mau mengeluarkan uang di Jepang pikir-pikirnya panjang banget ya. Sampai knalpot juga ini nabung dulu gitu. Biar nggak salah beli gitu. Wah mantap ini daerah stasiun kereta Tokorejawa ya. Jadi stasiun itu di sini adanya nih, stasiun Tokorejawa tuh. Dan di sini orangnya banyak. Tapi masih banyak di Tokyo sih kalau ngebandingin orang yang keluar rumah tuh ya. Karena di Tokyo itu ya tempat main banyak. Beda sama di tempat kayak gini, tempat mainnya kan terbatas gitu ya. Di Jepang tuh emang mall banyak ya, hampir kalau di dekat stasiun kereta itu rivalnya banyak ini mall-mall itu ya. Jadi mall untuk belanja, mall biasa gitu, banyak banget gitu ya. Wah, jalanan ini bagus nih view-nya nih. Gedung-gedungnya tinggi, itu mansion ya, tempat tinggal yang sewa gitu ya. Kan dulu saya pernah bilang mungkin di video-video sebelumnya, orang Jepang itu nggak banyak beli rumah sih sebetulnya. Belinya itu tempat tinggalnya yang kayak gitu ya. Karena apa? Lebih praktis sebetulnya. Dari kebersihan kan ada yang bersihkan, terus air ledeng juga tinggal misalkan macet gitu ya, nelpon gitu ya orang yang punya mansionnya gitu, yang punya apartemennya, gampang gitu ya. Cuman yang jadi masalah itu kalau ada kebakaran, ini yang bahayanya tuh kalau tinggal di apartemen tuh ya, nggak gampang melarikan diri gitu. Beda sama yang di rumah biasa gitu kan ya. Tapi Jepang tuh emang meskipun bangunannya tinggi-tinggi kayak gini ya, ini tuh tahan gempa ini. Jepang tuh emang kan negara gempa ya, bisa dibilang negara gempa. Jepang tuh pintar banget bikin apa, bangunan yang tahan dari itu, tahan dari gempa gitu. Karena di Jepang tuh hampir setiap tahun udah beberapa kali gitu ada gempa kecil ya, tapi banyak gitu. Kadang-kadang kalau ada besar sedikit
ya gitu, potensinya semua tsunami gitu kalau di Jepang tuh. Seperti yang tahun 2011 ya, yang tsunami di Jepang itu, wah itu luar biasa ya. Gempanya tuh hampir terasa seluruh Jepang katanya. Ini motor tukang pos ini. Lucu ya. Motor tukang posnya pakai ini apa yang elektrik itu. Ya bukan bensin. Sekarang udah mulai banyak ya motor yang dari listrik ya. Itu gimana ya kalau misalkan pakai motor kayak gitu, emang enak, cuman jaraknya kita harus mengukur ya, kira-kira baterai ini sampai mana gitu ya. Dan ngecasnya juga kayaknya lama itu. Tapi kayaknya dikit-dikit mulai dari sekarang mungkin ya, nggak tahu juga. Semua bakalan berubah jadi listrik ini kayaknya. Dan ya kalau misalkan berubah kayak gitu, ada keselnya juga ya. Keselnya nggak bisa touring jauh. Touringnya jadi di apa, dibatas ya, sampai sini gitu. Wah itu pasti nggak seru itu kayak gitu. Emang yang pakai motor tuh sedikit ya di Jepang tuh. Wah, cuman beberapa. Ini juga cuman saya doang nih yang lagi di jalanan ini. Wah, jalanan ini padat ya. Daerah sini. Ini tuh Nishi Tokoro Jawa. Nishi itu bahasa Indonesianya barat. Jadi Tokoro Jawa bagian barat gitu. Banyak banget ini mobil ya. Aduh, penuh. Wah, ada rider satu nih. Ah, si bapak. Motornya bagus lagi. Honda apa ya itu ya, motornya bagus. Jepang tuh ya masih banyak motor yang nggak diketahui ya identitasnya gitu. Maksudnya identitas itu apa jenis motornya, saya juga banyak yang aneh-aneh di Jepang itu yang jarang lihat gitu ya. Ada gitu motor-motor yang apa jarang gitu. Jadi yang dijual di Indonesia itu nggak semua gitu ya, yang dari Jepang itu nggak dikeluarin gitu semua tipenya gitu ya. Andai kan semuanya dikeluarkan bagus ya sebetulnya. Tapi emang bisnis itu kan tergantung kesukaan negaranya juga ya. Kalau negaranya sukanya bentuknya kayak gini ya apa boleh buat gitu ya, harus bikinnya kayak gini gitu. Kita lewat sini aja, macet
lewat perumahan kecil lagi. Wow, 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 wow. Kok kayak gini jalannya ya? Bisa lewat nggak motor? Wah, bisa. Alhamdulillah. Nah, enaknya motor emang kayak gini ya. Ketika di depan macet, solusinya jalanan gang. Dan jalanan gang juga seru ini di Jepang nih. Tapi kita nggak boleh kebut-kebutan ya, bahaya banget. Kalau nabrak itu, wah, Jepang tuh bayarnya mahal. Nggak cukup dengan terima kasih doang. Bukan terima kasih. Gak cukup dengan minta maaf doang kalau di Jepang tuh. Selesai gitu perkaranya di jalan. Enggak, biasanya lapor polisi dulu, nanti udah polisinya datang baru harus kayak gimana itu bisa diselesaikan gitu ya. Baiklah teman-teman, sekarang udah dikit lagi nih ke rumah saya. Jadi hari ini videonya saya akhiri dulu sampai sini ya. Terima kasih sudah melihat atau menonton video saya. Apalagi yang subscriber baru, terima kasih banget. Semoga tahun ini subscriber saya tambah-tambah ya. Dan saya kalau ada subscribernya nambah banyak, ya tambah bikin videonya semangat banget gitu ya. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye.